Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai materi komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Untuk yang pertama dari pengertian. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi dua arah. Dan komunikasi interpersonal ini juga bisa diartikan sebagai komunikasi kelompok kecil yang anggotanya atau pesertanya terdiri dari 2, 4 sampai 5 orang yang dilangsungkan secara tatap muka dan atau face to face. Kedua, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi yang berbicara dengan diri sendiri atau dengan individu itu sendiri. Kemudian setelah pengertian, kita akan lanjut membahas tentang tujuan komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Yang pertama, tujuan komunikasi interpersonal ini sebenarnya adalah tujuan individu dengan individu lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau melakukan hal bermanfaat lainnya. Dan hal apa yang harus dicapai dari sebuah kelompok tersebut? Ada nih, menurut Deddy Mulyana, ini disebutkan ada tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan dan berbagai pengalaman dan melakukan berbagai kerjasama. Kemudian ada tujuan komunikasi intrapersonal, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada 1, kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan kesadaran akan dirinya sendiri mengenai kebutuhan terhadap apa yang dibutuhkan dari diri sendiri. Yang kedua ada kepercayaan diri. Untuk kepercayaan diri ini terbentuk dari kita sendiri atau melalui diri sendiri, yang mana dari kepercayaan diri dapat membangkitkan hal-hal untuk speaking, seperti kita jadi pede untuk berbicara di depan umum atau mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Yang ketiga ada motivasi. Untuk motivasi ini hampir sama dengan kepercayaan diri. Untuk motivasi diri ini berguna dari dalam kita untuk terus berkembang dan lebih maju lagi. Semisal nih, kita kurang pandai dalam berpublic speaking, maka kita perlu motivasi dari diri sendiri gimana caranya untuk pede dan belajar berpublic speaking. Yang kemudian ada adaptasi. Adaptasi ini membantu kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, seperti sikap ataupun sifat orang-orang yang akan kita temui seperti apa, maka kita perlu juga akan tahu seperti apa kita juga akan bersikap. Hai teman-teman, saya Anabel. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal dan ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Yang pertama kita bahas yaitu adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. 1. Keterbukaan, yaitu adanya kemauan menanggapi informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Bisa kualitas keterbukaan ini mengacu pada 3 aspek dari komunikasi antar pribadi. Yang kedua yaitu empati, kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain pada satu saat tertentu atau dari sudut pandang orang lain. Ketiga, dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif yaitu hubungan di mana terdapat sikap saling mendukung. Individu juga memperlihatkan sikap saling mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik. 4. Rasa positif, yaitu seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang kelima, kesetaraan, yaitu komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan ini meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu yang lain. Nah, tadi adalah ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Sekarang kita akan lanjutkan membahas ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri.
termasuk di dalamnya adalah pemikiran, penilaian, kontemplasi, dan perasaan yang berhubungan dengan komunikasi batin seseorang, serta mengarah pada integritas dan identitas. Selain itu juga bisa memperkuat harga diri, empati, kemandirian emosional, kerendahan hati, keterampilan, dan nilai komunikasi, serta juga mencapai stabilitas dengan dunia luar. Di sini akhirnya kita akan belajar mengenai proses terjadinya komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Proses komunikasi intrapersonal dimulai dari sensasi. Munculnya sensasi ketika kita menerima sebuah rangsangan baik indera, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. 2. Persepsi. Dimulai dari penerimaan pesan yang bersifat dinamis, mudah berubah. 3. Memori. Semua objek yang ada atau yang pernah kita alami ini kemudian kita memengaruhi persepsi kita yang nantinya akan membentuk memori. Ini ada beberapa jenis yang akan kita bahas, ada 2 ya. Yang pertama, memori short term. Memori ini memiliki jangka waktu yang singkat. Contohnya kita ketika ingin berbelanja di toko ya. Sebelum di toko, kita di rumah pastinya udah tulis beberapa daftar belanjaan yang kita akan beli. Dan sesudah sampai sana kita beli, pulang setelah beberapa jam kita lupa, tadi kita pesen apa ya? Seperti itu. Yang kedua ada memori long term. Memori ini dapat menyimpan dalam jangka waktu yang panjang, bisa sampai bertahun-tahun bahkan permanen. Contohnya perasaan trauma atau pernah dibully sampai diputusin pacar, itu juga termasuk ke dalam memori long term. Contohnya ya, kamu diputusin si A karena apa? Aku diputusin si A ya karena dia selingkuh. Itu termasuk memori long term. Yang ketiga berpikir. Nah, pada tahap ini seseorang memiliki sebuah keputusan atau kesimpulan akhir. Contohnya ketika matkul dasar ilmu komunikasi yang waktunya udah habis, kita mikir nanti kalau pulang kita beli apa ya. Selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Pertama, pembentukan hubungan. Tahap ini melibatkan pengenalan dan pembentukan kesan awal antara dua individu yang berkomunikasi. Tahap ini mencangkup pembentukan hubungan sebelum terjadinya interaksi. Nah, pada tahap ini seseorang membentuk persepsi awal dan mempersepsikan diri untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Contohnya membentuk persepsi awal bisa melalui media sosial. Nah, contoh orang yang sudah memiliki personal branding, jago dalam public speaking, sudah dipersepsikan bahwa dia itu orang yang pintar. Yang kedua, penggunaan komunikasi interpersonal melibatkan berbagai aspek termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, konfirmasi. Ini dapat berupa pernyataan verbal, gesture atau tindakan yang menunjukkan bahwa pesan tersebut telah diterima dan dipahami dengan baik. Contohnya menganggukkan kepala memiliki makna setuju dengan pendapat orang lain. Yang keempat ada diskonfirmasi, adalah tindakan atau perilaku yang mengesampingkan, mengabaikan atau kurang setuju dengan pendapat seseorang. Yang kelima, pembentukan hubungan, mengacu pada proses terbentuknya ikatan atau hubungan antara dua orang atau lebih melalui interaksi. Komunikasinya bersifat akrab dan mempengaruhi. Baik, selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal. Adapun berikut ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada active listening, yaitu mendengarkan secara aktif. Hal ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Dapat dilakukan dengan cara pembicara mengajak pendengar agar lebih fokus mendengarkan pesan-pesan atau informasi yang disampaikan, karena kefokusan inilah menjadikan pendengar lebih memahami dan lebih bisa memaknai apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua ada intensitas komunikasi, merupakan suatu cara untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Dapat dilakukan dengan cara membangun atau menjalin hubungan
individu dalam proses penyampaian pesan dan adanya umpan balik karena hal tersebut. Misalnya nih, pembicara mengajukan pertanyaan kepada pendengar dan pendengar merespon hal tersebut. Karena umpan balik inilah menjadikan komunikasi tersebut dapat berjalan dengan efektif atau tidak monoton karena adanya umpan balik secara langsung dari pendengar dan juga pembicara. Dan yang ketiga adanya rasa simpati. Dengan kita memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, membuat kita lebih mengenal lebih jauh dan mendalam tentang apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang keempat ada cara selanjutnya, yaitu memposisikan diri kita pada posisi mereka. Jadi kita sebelum melakukan komunikasi dengan orang tersebut, kita harus dapat memposisikan diri kita pada posisi mereka. Jadi komunikasi yang kita sampaikan nantinya dapat dipahami oleh pendengar. Jadi kita itu harus memposisikan diri kita pada apa yang dirasakan oleh pendengar. Dan yang kelima yaitu memahami dan juga mengerti teknik-teknik komunikasi. Sebelum kita melakukan komunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain, kita harus tahu nih teknik-teknik apa yang harus kita lakukan. Jadi teknik apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan komunikasi dan juga menyampaikan informasi kepada orang lain, agar nantinya kita tidak terjadi hambatan dalam komunikasi karena kita sudah mengetahui teknik-teknik apa yang harus dilakukan agar komunikasi tersebut berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan komunikasi intrapersonal. Yang pertama ada mengenali diri kita sendiri. Dengan kita lebih mengenal diri kita sendiri, maka kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang sedang kita rasakan dari diri kita sendiri. Pentingnya untuk mengenali diri kita sendiri akan membuat diri kita lebih positif dan percaya diri dalam melakukan sesuatu hal. Dan yang kedua ada growth mindset. Dengan membangun mindset yang positif akan menjadikan diri kita lebih tidak menyerah untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya ketika kita gagal, dengan pemikiran atau mindset yang baik, kita tidak akan menyerah dengan hal tersebut karena kita tahu kita harus mencoba lagi karena kegagalan tersebut, karena kegagalan dapat menjadikan pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Jika kita menerapkan mindset yang negatif, mungkin kita akan menyerah ketika kita gagal. Maka dari itulah pentingnya mindset positif untuk diri kita. Sekarang aku akan menjelaskan tentang proses keberhasilan dari komunikasi interpersonal. 1. Trust atau kepercayaan, yaitu keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima kerentanan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu, terlepas dari kemampuannya untuk memantau atau mengontrol dari pihak lain. 2. Suportif, yaitu saling memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. Sikap mendukung ini adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya yang menyebabkan komunikasi interpersonal ini akan gagal. Karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri sendiri daripada ancaman yang ditanggapi dalam komunikasi dibandingkan memahami orang lain. Yang ketiga yaitu sikap-sikap positif. Sikap positif ini membangun sikap optimis, harapan, empati terhadap seseorang agar komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik
dan tidak menimbulkan konflik. Yang keempat, yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi ini adalah prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang. Etika ini mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak ketika melakukan komunikasi. Tentu harus memperhatikan bagaimana etika yang diberlakukan. Menghargai etika ini dapat menjadikan komunikasi bisa berjalan dengan baik, tertata, dan tidak menyinggung hati di pihak lainnya. Permisi Mbak, mau tanya harganya yang ini sama yang ini kira-kira berapa ya Mbak? Soalnya harganya tuh di situ tidak tertera Mbak. Yang ini 15 Mbak, kalau yang ini 4.000. Oh, terus untuk yang wajah itu yang mana ya Mbak kira-kira? Yang wajah yang ini bisa untuk membersihkan make up, tapi kalau yang ini itu tisu pengesat, jadi buat goreng-goreng itu bisa pakai ini. Oh, jadi yang ini 15, yang ini 4.000 ya? Iya Mbak.